Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai sejahtera daripada Allah terus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sejenak mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 26 demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara, ayat di atas seringkali disalahpahami oleh banyak orang, baik itu bagi orang Kristen sendiri maupun non-Kristen. Memang jika dimengerti secara literal akan menjadi fatal sekali, sebab mengajarkan seseorang yang mau mengikut Yesus harus membenci keluarganya, bahkan nyawanya sendiri. Mungkinkah Tuhan Yesus mengajarkan hal seperti itu? Kita bisa memastikan bahwa Yesus tidak mungkin mengajarkan itu, karena sampai pada matinya di kayu salib pun ia justru menitipkan ibunya kepada Yohanes dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Jadi pengertian negatif seperti itu terbantahkan. Lalu bagaimanakah kita harus memahami perkataan ini? Kita harus memahaminya berdasarkan pemakaian kata membenci dalam kultur budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, kata membenci itu dipahami sebagai yang mengasihi kurang dari. Jika diterapkan dalam kalimat membenci bapaknya, maka yang dimaksudkan Yesus ialah tidak boleh mengasihi bapaknya lebih banyak daripada mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, harus mengasihi Tuhan lebih banyak daripada mengasihi orang tua, seperti yang dicatat dalam Injil Matius. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada Bapakku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Untuk memperjelas perkataan itu, Tuhan Yesus menambahkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sesungguhnya tuntutan Tuhan Yesus di atas tidak berlebihan, karena bagi mereka yang sudah mengenal kasih Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka itu adalah paling masuk akal yang bisa diberikan kepada Yesus. Paulus menyebut mempersembahkan tubuh, hanya inilah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan sejati yang bisa diberikan oleh orang yang sudah menerima penebusan Kristus. Persembahan tubuh di sini sama artinya dengan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, apakah kita benar mengasihi Allah lebih dari apapun, atau kita mengasihi lainnya lebih daripada mengasihi Allah? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, di mana Engkau terus menuntun kami untuk lebih mengasihi Engkau. Saat ini kami mau beraktivitas, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.